ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه أيضا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أخا لكم لا يقول أبدا، يعني أبو هريرة عبد الله بن رواحة حين قال يمدح النبي صلى الله عليه وسلم, bahwasanya saudara kita akan lakum saudara kamu, tapi yang biasa kita katakan saudara kita itu tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Layak pula. Ini masalahnya adalah bulan kemarin kita menyebutkan tentang syair. Penyair itu biasanya yang diungkapkan, yang disampaikan itu biasanya banyak mengandung hal-hal yang tidak benar. Bahkan dikatakan asdaqu kalimatin qala syair dan mudadid. Ini kalimatin qalaha asy-syair kalimatul lagi. Tapi kalau syair-syair itu yang tidak berisi kata-kata kabur, tidak berisi kata-kata yang mengucapkan orang lain, tapi isinya zikir dan selawat dan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini akan laku saudara kita. Siapa saudara kita? Yakni apa? Yakni apa ini? Kenapa enggak? Kita cek apakah Aba atau Abu? Ini kan ada apa? Saya pikir itu
Nanti cek ya. Kenapa saya lakukan? Karena maksud saya Abu Hurairah mengatakan inna afan lakum, saudara kita. Siapa yang dimaksud oleh Abu Hurairah? Yakni Abu Hurairah yang berbicara Abdullah bin Abi Rawaha. Kayaknya itu Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan inna afan lakum, yakni Abu Hurairah bin Rawaha. Ini yang dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bin Rawaha, pokoknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan mengucapkan bait syair dan itu tidak mengandung kata-kata yang jelek. Yang katanya inna akan lakum la yaqulu. Apa yang dimaksud dengan syairnya? Wa fina Rasulullah yatlu kitabahu idan syaqqa ma'rufun minal fajri saqih arana huda ba'dal amal faqulubuna bihi muqinatun innama qala waqi'un yabitu jafijan law an firashi idza istaqalat bil musyrikin wa madaji'u. Ini artinya bait syair ini adalah bait syair yang isinya puji-pujian. Karena ini pujian, bukan syair yang mengandung unsur cabul dan sebagainya, maka yang ini bermakna. Bahkan inna akan lakum, sehingga kita katakan bahwasanya kalau Allah mengatakan wasyu'ara yattabi'uhum al-ghawun, itu adalah penyair-penyair yang syairnya mengandung unsur-unsur yang kedua. Tapi kalau syair yang isinya puji-pujian itu nggak apa-apa. Dan ini masuk dalam kata-kata qasidah, itu nggak apa-apa. Kita baca qasidah itu nggak apa-apa, karena itu bentuknya bukan ejekan, bukan kata-kata yang agak benar. Kayak di sini, ini kan syair juga. Wa fina Rasulullah yatlu kitabahu idan syaqqa ma'rufun 'anil fajri safi'u. Harapannya? Tawil. Hafid. Wafina Rasulullah dan di kita ada Rasulullah yatlu kitabahu yang membaca Al-Quran dan syaqqa ma'rufun minal fajri safi'un. Kalau sudah mulai kebaikan di waktu fajar arana huda, Nabi memperlihatkan kepada kita hidayah ba'dal amal, setelah kita dulu dalam keadaan buta. Faqulubuna bihi muqinatun, maka hati kita yakin innama qala waqi'un, apa yang dia baca itu pasti, apa yang dia ucapkan itu pasti. Yabitu yujafijan lahu an firashi, dari malam-malam kerenggan kandang tampungnya di tempat tidurnya. Artinya kita hajud, dia nggak tidur. Idza istaqalat bil musyrikin al madaji'u, ketika saat orang musyrik lelap tidur. Ini adalah bentuk bait syair yang tidak dilarang karena berisi pujian-pujian. Jadi bait syair yang berisi pujian-pujian itu tidak termasuk syair yang dilarang. Allah mengatakan ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu, itu adalah syair yang kontennya halal. Tapi kalau qasidah kayak gini enggak. Kadang termasuk qasidah itu enggak. Termasuk qasidah. Dan qasidah buta itu dulu ketika almarhum masih hidup, itu kalau ngapa-ngapain malam Jumat baca qasidah buta. Karena itu katanya, ya dia selama baca qasidah buta, apa yang direncanakan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia pun menyampaikan ke kita ada 3 bait syair yang kita harus hati-hati. 3 bait syair yang kita harus hati. Karena itu isinya mungkin dipahami sebagai talak, itu ada isi yang timpang. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yamtali ajawfu ahadikum qayhan khairun lahu min an yamtali asy'aran. Sungguh perut orang penuh dengan nanah
lebih baik daripada penuhi dengan syirik. Ini kan sebuah warning dari Nabi, jangan mengucapkan syikir, mendingan perut penuh dengan nanah daripada perut itu diisi dengan syirik. Ini kita ulangi lagi, ini adalah syair yang memang kontennya haram. Tapi kalau yang kontennya pujian, dan itu nggak kenapa-kenapa. Seperti yang dikatakan tadi itu, wa'ina Rasulullah yatlu kita. Baru alamati hubbillahi ta'ala. Bab tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu di surga bareng-bareng dengan siapa yang dia cintai. Dan kalau kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berada bareng-bareng dengan Nabi di surga. Sekalipun barangkali kelasnya beda, tapi kita bisa bertemu dengan Nabi. Karena kita adalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bentuk cinta Nabi? Sekarang nih, kalau kita baca omongan-omongan Nabi, ini kan sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita sering mengucapkan salawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita cinta sama Allah, sama Rasulullah. Karena cinta Rasulullah pasti cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Apa yang kalau yang wajib itu pastilah. Yang dimaukan masalah adalah variabel. Apa yang biasa dikerjakan oleh Nabi itu kita ikutin. Berarti kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah maulid bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tergantung bagaimana pelaksanaan maulid itu. Nah kalau barangkali ketika maulid bercampur laki-laki dan perempuan tanpa hijab, di sana ada hal-hal yang mengungkap. Habis maulid dan band segala macam. Saya khawatir orang yang kayak begini, ketika nanti di hari kiamat kita mengatakan ya Rasulullah, ana uhibbuka karena aku memperingati maulid kamu mengelukai Allah setiap tahun. Saya khawatir yang mengatakan anta kadzab, anta pembohong. Kalau ente cinta aku memperingati maulid dengan cara bukan kayak begitu, atau dengan cara-cara yang Islami. Jangan dengan cara-cara yang di luar ketentuan sebagai soal yang kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan maulid malam-malam, mulai jam 12, air subuhnya siang. Bid'ah. Bid'ah. Kedua, takbir. Lagi ngapain itu ke atas? Ini kan rasakan aneh, tapi tanda sendiri. Iya, sekarang kita menang petasan. Yang dengar kan rame-rame. Yang keluar duit sendirilah. Ngapain kita ganti sendiri buat didengar rame-rame? Itu usah. Dan kita telah mengeluarkan sebuah keputusan bahwasanya membakar petasan haram. Karena target. Maulid pakai petasan ketika salah apa tujuannya? Kalau tujuan Islam, itu jangan. Ini yang saya katakan khawatir. Nanti ketika di hari kiamat kita mengaku cinta sama Nabi dengan cara memperingati maulid, tapi membuang sesuatu yang kafir, khawatir kata Nabi anta kata. Kenapa kata? Anda ngakunya memperingati maulid, tapi mau buang-buang duit yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang bicara apa hukum musik?
Ya, apa hukum musik? Bukan hanya di maulid, tapi hukum musik itu apa? Nabi kan mengatakan yang diri Al-Bukhari, nanti akan datang kepada kamu suatu zaman yastahilun al-hir wal harira wal ma'azib. Nanti ada orang yang menghalalkan hir, menghalalkan seks. Sudah tahir seks. Seksnya sebebas, menghalalkan seks. Nanti wal harir, ada yang menghalalkan susra. Nanti kata Nabi. Wal ma'azibah, menghalalkan musik, kata Nabi nanti, bukan sekarang kata Nabi. Kata Nabi nanti. Nabi kan bilang sekarang. Apa kata Nabi? Nanti ada yang menghalalkan musik. Kalau Nabi mengatakan nanti, berarti hukumnya haram. Kalau bilang nanti ada yang menghalalkan, berarti hukumnya haram. Musik itu haram. Ibn Hazm mengatakan itu halal. Kenapa halal? Beliau mengatakan bahwasanya hadis yang ada di Bukhari itu hadisnya mu'allaq, dan mu'allaq itu dhaif, dan itu kita pahami semua. Kenapa mu'allaq? Bukhari mengatakan dalam hadis itu waqala, bukan haddatsa tapi waqala. Dan kita semua tahu lafaz qala adalah hadis mu'allaq. Qala itu tidak sahih. Oleh karena beliau mengatakan itu dhaif. Maka keharaman seks itu dengan dalil lain. Keharaman seks dengan dalil lain. Dan keharaman ma'azib itu tidak ada dalil lain. Kecuali itu, dan itu dhaif. Maka dia mengatakan itu musik itu halal. Karena hadisnya dhaif. Ulama mengatakan di dalam kitab Al-Qiyah, Al-Qiyah mengatakan la tasghalib bi hasbinil mukhalifi, jangan dengerin Ibnu Hazm yang mukhalif dalam hal itu, karena itu bukan mu'allaq, bukan mu'allaq. Imam Bukhari kenapa bukan mu'allaq? Karena waqala fulan itu adalah Imam Bukhari, dan Imam Bukhari salah satu kehati-hatian beliau adalah ketika hadis itu disampaikan dalam bentuk mudzakkar oleh gurunya, dia tidak mengatakan hadats, tapi mengatakan waqala. Kecuali dia dapat dari gurunya melalui sebuah pengajian, jadi dia akan mengatakan hadats. Tapi kalau dia dapat dari gurunya melalui mudzakkar, dia tidak mengatakan hadats, tapi dia mengatakan waqala. Dan hadis itu tidak oleh Bukhari melalui mudzakkar, maka bentuknya waqala. Dan itu bukan mu'allaq, dan itu tetap sahih karena hukumnya tasih. Cuma memang dapatnya melalui mudzakkar. Kalau yang lain mudzakkar, kayak apa, kayak hadats aja. Imam Bukhari disaikan kehati-hatiannya, dia tidak mengucapkan hadats, tapi dia mengatakan waqala yang lain. Dan itu sebenarnya bekas, bukan mu'allaq seperti yang dikatakan oleh Ibn Hazm Al-Andalusi. Maka dalam Al-Qiyas itu dikatakan kan begitu. Kata mereka dikatakan begitu. Lantas oleh Ibn Hazm minal mukhalifi, jangan dengar Ibn Hazmnya mukhalif. Itu hukum musik. Kok orang-orang pada pakai? Ya, barangkali orang itu ngikut aliran Ibn Hazm. Silakan aja. Sekarang Swahili. Tapi Ibn Hazm membolehkan. Ibn Hazm mengatakan di seluruh, maka dia membolehkan ma'azib. Ya ma'azib ya ada umur, terganggu segala macam. Dan Nabi mengatakan nanti. Nabi nggak bilang sekarang loh. Apa kata Nabi? Nanti. Nabi nggak bilang sekarang, bukan sekarangnya. Kata Nabi nanti. Kalau yang ada ya, sekarang boleh pada ada. Kalau tidak campur ya, kalau cara itu kalau haram ya haram, jangan ditakwil lagi. Barangkali gini, ada orang mengkonsumsi narkoba. Tujuan apa? Dia kalau malam bisa kepak begadang. Dia mau begadang, boleh nggak dia minum narkoba? Tujuannya buat begadang, boleh nggak kira-kira? Jika boleh kan? Nggak boleh, jangan angkat ya.
muqtas, wa tata'un. Muqtas berbangkis. Tata'un muak. Apa namanya itu? Wa taslimil qalil 'ala al-katsir. Dan yang di kita mengucapkan salam kepada yang banyak. Ini ada mengucapkan salam. Ada dua hadis yang disampaikan di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna Allah yuhibbul 'utasa wa yakrahu tata'ub." Allah suka utas, bersih, berlangkis. Allah enggak suka kalau muak. Ini Allah enggak suka karena penyebabnya. Allah suka utas. Ini bersih kalau bukan dalam keadaan pilek. Kalau pilek bangkis mah enggak, kalau enggak yang maksudnya. Artinya utas adalah orang itu bangkit, ini mengangkat orang yang menjadi semangat, menjadi seger. Hidungnya yang kesep ini akan terbuka kalau sedang bangkit, tidak akan seger dia. Dan tak tahu Allah nggak suka karena orang kalau muak itu karena banyak makan, banyak minum maka dia ngantuk. Saya nggak suka karena penyebabnya. Kadang-kadang ngaji ngantuk subhanallah, ngaji muak, gitu. Andai kata kita ketika ngaji muak itu tolong dah mulut yang kelebar-lebar. Apa itu ketika ngaji? Allah nggak suka karena disebabkan oleh banyak makan, banyak minum, maka dia muak. Karena kita kan nggak diperintahkan untuk banyak makan. Fa idza atasa ahadukum fahamidallah fa haqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu. Kalau orang bersin, maka dia mengucapkan alhamdulillah, maka kewajiban muslim, hak al adalah kewajiban. Kewajiban seorang muslim, betul, hak itu apa? Bagian. Hak ala arti kewajiban. Kewajiban muslim yang mendengar bahwa dia mengucapkan yarhamukallah, tadi yarhamukallah. Kalau kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah, dan yang mendengar mengucapkan itu kalau tidak lebih dari 3 kali. Tapi kalau lebih dari 3 kali doanya syafa Allah karena ente sedang. Kalau lebih dari 3 kali bilang Pak ke dokter aja gitu ya, karena ente sedang. Tapi kalau dia dalam keadaan sehat biasanya kalau lebih dari 3 kali kita ucapkan ya kamu. Ini ada kamu kalau bentuknya kan doa, bukan amat, bentuknya doa, tapi doa. Ini khabar, yarhamu kan khabar bentuknya, bukan Allahumma arham itu doa. Ini yarhamukallah, ini artinya khabar di makna doa. Sekalian bentuknya khabar, tapi artinya semoga Allah memberikan rahmat. Amat tarahu fa innama huwa minasyaitani fala yad'u ma istata'a. Adapun kalau tak tahu itu dari setan, maka dia tolak semampunya. Semampu jangan muak gede-gede. Dan andai kata terpaksa harus muak karena memang kelelahan yang bukan kita mau, karena barangkali ada orang saking lamanya tahajud kan begitu pagi lelah. Andai kata muak semampunya ditutup tangannya pakai tangan kiri dan dengan belakang, bukan dengan depan. Andai kata terpaksa harus muak, tutup pakai tangan belakang kayak gini. Oh iya kalau doai kami dari siapa? Kalau lu bilang kan gitu muak tuh, gitu ya, itu setan ketawa, atau setan gila. Kalau orang ini lalai, orang ini kafir, orang ini kaslan, karena muak itu bertanda orang itu kaslan. Dia malas untuk baca Quran, malas untuk ibadah, malas untuk menggakal. Maka orang kalau mau kayak begitu, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata gitu, itu setan ketawa. Ya, setan ketawa berarti kita memberikan fitnah kepada setan. Setan kalau ketawa senang dia, seger dia itu setan. Seger gara-gara kita yang suka membuat setan menjadi ketawa. Setan aja nggak demen, setan demen orang kayak begitu. Jadi kata setan ini ada apa? Ada pertunjukan yang membuat orang ketawa. Wa ana aidan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
yusallimus saghiru 'alal kabir. Mengucapkan salam yang kecilan sama yang tuaan, yang mudahan sama yang tuaan mengucapkan salam. Wal maru 'alal qa'idi, yang jalan atas yang duduk. Ada orang duduk nih, ada yang jalan. Yang duduk mengucapkan salam, yang jalan bilang assalamualaikum, kan dia jawab di depan kita. Wal qalilu 'alal katsiri, yang kita mengucapkan salam kepada yang banyak. Kalau kita ketemu orang yang mengucapkan salam, tamu atau yang punya rumah? Tamu, bukan yang punya. Bagaimana kalau kita guru masuk ke kelas, mengucapkan salam siapa? Yang datang. Yang baru datang. Murid itu yang punya rumah, kita yang datang, dan juga yang di kita mengucapkan salam membayangkan. Ya sekarang siapa yang mengucapkan salam kalau kita masuk ke kelas? Datang. Wa fi riwayatin warraqibu 'alal mashi, yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan. Itu adalah etika orang mengucapkan salam. Itu etikanya. Bagaimana kalau ta'aruf? Kalau ta'aruf, kan dikatakan yang kecilan mengucapkan salam yang tuan, kan gitu. Itu kalau bertemu. Yang jalan mengucapkan salam yang duduk. Sekarang yang duduk anak kecilan, yang jalan yang tuaan. Saya mengucapkan salam kalau gitu. Yang kecilan yang duduk. Kalau ta'aruf kayak begitu, udah siapa yang pengen dapat pahala banyakan, dia menjawab. Kok banyakan? Bukankah mengucapkan salam sunat jawab wajib? Kan kayak gitu. Oh iya, ini salah satu di antara 3 hal yang sunat pahalanya lebih baik daripada yang wajib. Babu zina jawabin, bab zina anggota. Wassalami ala asi, hukum mengucapkan salam kepada orang yang sering berbuat maksiat. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, ma ra'aitu syai'an ashbaha bil lamami mimma qala Abu Hurairah 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah kataba 'ala ibni Adam
mahassahu min az-zina adraka dzalika la mahala. Tidak aku lihat sesuatu yang lebih mendekati daripada lama. Lama artinya dosa kecil. Illa lama. Dari apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba 'ala ibni Adam hasrahu min az-zina." Adraka dzalika la mahala. Allah menentukan kepada manusia bagian dari zina. Pasti itu dan tidak boleh tidak. Ini zina. Ini menandakan zina yang akan disebutkan adalah zina yang termasuk dosa kecil. Fazina ini an-nazar. Zina mata adalah melihat. Melihat itu merupakan zina mata. Melihat. Apakah semua mata yang dia lihat itu dosa? Sebagian mengatakan yang namanya dosa adalah yang dilihat dengan syahwat. Kalau dilihat tidak dengan syahwat, katanya itu dosanya kecilan. Kayak kita nih, ada anak perawan di Alia. Ada perawan anak Alia dong. Nah, ini kan ada bahasa sedang dilarang kayak gitu. Rekam lagi. Ini tiap hari kita lakukan. Dosa nggak kira-kira ketika kita ngajak berhadapan dengan perempuan dan itu adalah murid kita. Sebisa-bisanya yang kita lihat hanya wajahnya saja dan tapak tangan. Selain itu nggak boleh terlihat, minta Allah. Tapi sekalian melihat wajah, kalau itu dengan syahwat tetap haram. Sekalian itu wajah. Maka orang mengatakan, bagaimana hukum melihat foto perempuan? Ada sepatu enggak di sana? Kalau syahwat, dosa. Kalau enggak, ya enggak. Termasuk melihat anak murid kita. Oleh karena saya mengharapkan ketika anak-anak kalian itu mestinya perempuannya jangan ada yang tangan bajunya digulung, mestinya dikancing. Kenapa? Yang namanya lengan itu bukan sesuatu yang boleh dilihat. Ini anak perempuan mestinya harus menggunakan kemeja yang tangannya dikancing. Lengan tidak boleh terlihat dengan syarat ataupun tidak. Kalau mana itu? Karena itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat. Ini masalah yang memang didapat oleh setiap orang. Maka kata Nabi mengatakan lama halata, pasti tidak ada orang yang selamat daripada perbuatan ini. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang haram memandang sesuatu yang bukan yang diharamkan, Allah akhirnya mengatakan menutup ayat itu dengan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Taubat semua orang, semua harus taubat. Kenapa? Karena tidak ada yang selamat dari dosa kayak gini. Tidak ada yang selamat. Jadi Allah mengatakan qulil mu'minina yaghuddu min absarihim dan seterusnya. Akhirnya adalah Allah mengatakan watubu ilallahi jami'an. Ada kata-kata tambah kita harus taubat. Karena tidak ada orang yang lepas dari dosa kayak gini. Sekalipun lama, sekalipun dosa kecil. Tapi sebisa-bisa kita harus hindari. Apalagi pacaran, jangan ada murid dan murid jangan ada pacaran sama murid. Termasuk salahan murid, salaman murid. Waduh. Ada murid robotnya. Jabat tangan. Iya, Ya. Hindari. Ini hindari. murid apa? Kita berikan penjelasan. Ya, kita berikan penjelasan. Barangkali di sini atau di Basel ada bertanya anak perempuan mana nggak sama dengan saya? Karena saya insya Allah tidak. Sekalipun saya bilang saya bilang saya ingin untuk maaf. Apalagi dalam baikan aja, Nabi Aisyah kalau bisa baikan kan itu salaman. Untuk perempuan Nabi tidak baikan dengan salaman. Zina lisan minal mantiq, dan zina ini adalah mantiq, ngomong. Wan nasu tamanna wa tashtari wa qad yusaddiqu dzalika kullahu ayyukatibu. Dan nasu itu mengingin-inginkan itu dia cakap juga nih, ini akan
akan sampai ke hati akan melanjutkan apa yang dia lihat, akan melanjutkan apa yang dia raba. Dan farji kadang-kadang membenarkan dan kadang-kadang menolak. Bagi orang yang imannya kuat pasti menolak apa yang tapi bagi mereka imannya lemah, ini akan membawa kepada perbuatan yang terlarang. Oleh karenanya, ketika masalah zina Allah nggak bilang jangan zina, Allah bilang apa? Wala taqrabus zina. Jangan melaksanakan perbuatan yang membawa kepada zina. Termasuk jangan melihat perempuan yang bukan mahram, apalagi ngelus-ngelus, apalagi berduaan. Ini kan bukan zina. Allah nggak mengatakan jangan zina. Allah mengatakan apa? Wala taqrabus zina. Jangan melaksanakan perbuatan yang mendekati kepada perbuatan zina. An Ibnu Umar qala la tusallimu ala syarabatil khamr. Kamu jangan mengucapkan salam kepada para peminum khamar. Bukan hanya peminum khamar. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang bentuknya maksiat, jangan kita mengucapkan salam kepada mereka. Kenapa kita doain orang-orang yang kayak begitu? Nah, kalau kepada mereka aja tidak boleh kita mengucapkan salam, apalagi mengucapkan salam kepada orang kafir. Mengucapkan selamat ulang tahun, itu jangan. Ada tetangganya orang kafir mendapatkan jabatan baru, dia bilang selamat, itu jangan. Itu bentuknya mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan dikatakan di sini kepada para peminum khamar, orang-orang yang berbuat perbuatan yang mengakibatkan hukum fasik, itu jangan mengucapkan salam kepada mereka, kecuali untuk menjaga nyawa kita. Artinya apa? Kita tahu orang itu galak banget, main judi, mabok. Kalau kita lihat di depan dia, kita nggak mengucapkan salam, diserampang kita. Kita serahlah kayak untuk orang yang kayak begini. Kalau kita nggak mengucapkan salam, waduh, akan berabe urusannya. Dalam keadaan daerah seperti ini, mengucapkan salam kepada orang-orang yang kayak gitu, insya Allah tidak akan. Kalau dia bersalah pada kita, terangkatnya bagaimana? Jangan dijawab. Jadi ya gitu. Kalau kita lihat, tapi kan kadang-kadang itu bagi mereka yang punya relasi banyak, ada telepon, kan namanya. Assalamualaikum. Salam. Siapa nih? Acun ya, si Acun. Kita nggak tahu orangnya. Babu, kumu bisayyidikum. Wala yaqamu rajulu min majlisihi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna ahla Quraidah nazalu ala Abi Sa'd bin Mu'adz. Orang Quraidah, Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah turun dari benteng mereka menerima atas hukum Sa'd bin Mu'adz. Sa'd bin Mu'adz adalah yang Nabi mengatakan tazzal arsy bi mauti Sa'd. Ketika Sa'd bin Mu'adz meninggal, itu arsy bergoyang, gemetar arsy itu dengan kematian Sa'd bin Mu'adz. Dan dia orang yang ditunjuk oleh Nabi dan disepakati oleh Abu Quraisyah untuk memberikan keputusan kepada Bani Quraisyah. Bani Quraisyah adalah pada waktu perang Ahzab, orang Yahudi yang ikut kepada kelompok-kelompok musyrik yang akan menyerang Madinah, dan mereka melanggar perjanjian. Ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi membuat fakta pertahanan bersama dengan Bani Quraisyah. Tapi pada waktu perang Ahzab, orang Bani Quraisyah bahkan membela orang-orang musyrik, bukan membantu kita, tapi dia bergabung ke orang musyrik. Orang musyrik Mekah kabur, tinggal orang Bani Quraisyah yang dekat dengan kita, dengan umat Islam. Maka Sa'd bin Mu'adz oleh Nabi diperintahkan untuk melihat bagaimana kondisi Bani Quraisyah dan tetapkan hukum apa yang menjadi keputusan kepada orang Bani Quraisyah. Arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi, maka Nabi mengutus kepada Bani Quraisyah Sa'd bin Mu'adz. Setelah Sa'd bin Mu'adz dari Bani Quraisyah, dan hukumnya adalah ya Rasulullah, mereka yang ikut perang kita tebas lehernya dan anak-anaknya kita tawan.
Datanglah Nabi datanglah saat menyampaikan laporan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia sakit, kakinya luka dan pincang sambil mati. Ketika itu dia pernah ketika perang entah terkena apa kakinya sakit dan pincang. Datang dia naik himar. Datang saat naik himar. Faqala Sallallahu Alaihi Wasallam, qumu ila sayyidikum. Berilah kamu kepada sayyid kamu. Qumu ila sayyidikum. Allah mengatakan bahwasanya qumu ila sayyidikum bukan berarti kedatangan saat kita disuruh berdiri, bukan. Kalau itu bentuknya, kalau itu tasawurnya, maka kata-kata yang mesti qumu li sayyidikum, bukan ila sayyidikum. Artinya qumu ila sayyidikum karena dia sakit, dia naik himar, yang tiba-tiba mau bantuin dia ternyata gampang. Ini yang diperintahkan oleh Nabi untuk berdiri kepada Sa'ad bin Mu'adz dengan mengucapkan kata-kata qumu ila sayyidikum. Ada yang mengatakan enggak, ila bermakna li sayyidikum. Artinya kita kalau ada orang-orang yang terhormat, kiai, ulama, begitu datang kita bangun. Karena Nabi memerintahkan orang untuk berdiri dengan kedatangan sambil Mu'adz. Itu hal sembarangan. Bahkan tadi saya katakan ketika beliau meninggal aja kata Anda apa? Ini merupakan fadil keutamaan orang-orang alim, orang-orang fadil, orang-orang yang punya kelebihan. Kalau datang kita silginya bangun dan berdiri. Jadi ini dua penafsiran ya di antara para ulama, tapi yang sering orang mengatakan qumu ila sayyidikum. Kalau orang yang memiliki keutamaan datang, kita diperintahkan untuk. Yang jadi masalah adalah kalau kita menggunakan penceramah. Ini Anda sebagai penceramah, tolong diperhatikan. Kadang-kadang kalau ada penceramah datang, orang pada bangun, sekalipun orang sedang membaca Al-Quran. Sekarang kalau ceritanya mana yang mesti kita lakukan? Mendengarkan orang membaca Al-Quran atau bangun menjemput para penceramah. Oleh karenanya para penceramah, bagi penceramah kalau datang di acara maulid jangan datang ketika orang baca Al-Quran. Ini akan membingungkan panitia. Dia nggak bangun karena orang baca Quran. Apa kata penceramah? Dia bangun berarti dia menghormati penceramah dibandingkan dengan Al-Quran. Jangan dong. Kalau jadi penceramah, ketika orang sedang baca Quran udah di luar aja dulu. Jangan masuk. Sekalipun orang bilang, dia masuk, jangan dulu dah. Setelah orang selesai baca Al-Quran baru masuk, sehingga panitia nggak kebingungan untuk melakukan penghormatan pada penceramah dengan cara bangun. Sedangkan orang sedang membaca, kita nggak istimewa, nggak akan mendengarkan Al-Quran. Sedangkan Allah perintahkan kita kalau orang baca Al-Qala Hayyid atau Hayyid. Ini menandakan bahwasanya boleh mengucapkan sayyid kepada makhluk, boleh mengucapkan sayyid kepada makhluk, apalagi pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita mengucapkan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jangan dikatakan pengucapan sayyid itu nggak boleh karena asal adalah Allah. Nabi bilang qumu ila sayyidikum, berarti mengucapkan sayyid kepada makhluk, bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqimu ar-rajulu rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi. Orang jangan nyuruh orang lain bangun untuk dia duduk di situ. Tidak boleh. Kalau kita datang, tempat sudah mulai sempit, udah harus belakang. Ada tapas. Apa tapas itu? Jangan bangun duduk di sini. Haram hukumnya. Tidak boleh. Apakah dalam majlis ta'lim atau majlis model tahlil dan lain sebagainya?
jangan memerintahkan orang untuk bangun agar kita berpisah. Bagaimana kalau orang sendiri yang bangun? Ibnu mengatakan tidak. Saya tidak mau duduk di tempat yang orang tak dudukin dan dia bangun. Sekalipun dia bangun, memerintahkan kita untuk duduk. Itu kan kalau melakukan. Dia kan nggak nyuruh, dia bangun sendiri. Tapi kan, sekalipun secara verbal saya nggak nyuruh, seakan-akan karena dalam saya mereka berdiri. Yang boleh adalah ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yasfa'illahu wa idza qila anzu fanzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal artinya orang kalau ada yang datang minta geser mau geser, ada yang mau pindah. Orang yang kayak begitu tuh, kalau dia alim, ya Allahu ladzina amanu minkum, hukumnya siapa? Hukumnya adalah orang-orang yang di majelis taklim. Kalau mereka datang, mereka geser. Itu mereka yang mendapatkan derajat. Kita kan hanya kadang-kadang membaca sebuah pengumuman. Apa kita baca? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau orang tanya, kenapa file motor yarfa'in? Emang ada motor itu? Kasar nggak ada kan? Nggak ada. Itu jauh dari yang depan. Idza qila maka yarfa'. Jadi kalau orang ketika ngajinya sombong, pengen orang pada duduk dia langsung bangun, itu nggak termasuk dengan orang yang berikan darajat kepada mereka. Yang berikan darajat adalah orang yang kalau ketika ngaji, ini berkaitan dengan ketika ngaji ini. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fassahu yafsahu lakum wa idza qila ansufansu yarfa'illahu alladzina amanu minkum, agar orang-orang yang kayak gini beriman dan tapi ketika ngajinya sombong, orang udah duduk nih, di tempat gua nih bangun loh. Yang kayak gini nggak masuk dalam yang fa'ilahu ladina ya fa'ilahu ladina amin waladina utalima. Dia adalah orang yang kayak gitu. Ketika ngaji tawadhu, ngaji itu nggak boleh sombong, nggak boleh sombong. Al-Imam Abu Daud ketika dia selesai membuat kitabnya, Amir Basri mengatakan, Pak Kiai ada dua permintaan. Pertama, Anda pindah bahasa, kita orang bahasa pada ngaji. Kedua, ajarkan anak saya, Sunan Abu Daud. Iya. Yang ketiga, buat majlis khusus buat anak-anak saya. Yang ini tidak. Ilmu itu harus diberikan kepada semua orang. Akhirnya anaknya ngaji tapi dia menggunakan tempat yang berbeda. Gak boleh ilmu itu hanya diberikan kepada khusus kepada orang tertentu. Iya. Kecuali tempat khusus. Tempat khusus. Panitia menyiapkan tempat untuk orang nah itu jangan diperhatikan ke tempat. Ini yang udah ke tempat yang berbeda. Ini aja. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang sampaikan silakan. Bagaimana kalau orang sholat ada yang bersih? Apa kita mengucapkan alhamdulillah? Baca alhamdulillah. Yang bersih bisa baca alhamdulillah. Bagaimana yang dengar kalau sedang sholat? Itu terjadi di zaman Nabi kayak gitu. Ada orang yang baru masuk Islam, ada orang Muslim mengucapkan alhamdulillah. Orang pada melototin dia begitu. Dia bilang dia nggak tahu kalau ngomong itu nggak boleh.
Lu boleh ngapain boleh ngatain gue? Begitu selesai, Nabi bilang sholat itu nggak layak untuk orang manusia. Inna wa tilawah seperti berpikir atau Quran. Ini artinya kalau orang sedang sholat, andaikan ada yang bersih, jangan mengucapkan yarhamukallah karena itu bentuknya khitab. Kalau dibilang yarhamuallah boleh itu Quran. Kalau yarhamuka ada dengan kado nggak boleh. Tidak ada mengucapkan assalamualaikum tentang salat, nggak boleh waalaikumsalam. Tapi kita bilang waalaikumsalam itu boleh karena itu doa bentuknya. Kan itu nggak ada dialog. Tapi kalau ada kait bentuknya dialog. Suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Itu doa. Boleh baca Boleh. sholat. Kan itu. Bahkan sebutkan ketika kita baca Sabbih isma rabbikal a'la, baca subhanallah. Kan beda dengan tasbih. Kan nanti kalau baca Quran ada perintah di berdoa, ada larangan di istighfar. Ketika ada kata-kata Sabbih isma rabbikal a'la, apa kita baca? Subhanallah, kan perintah untuk mengucapkan tasbih. Yang kemarin zaman saya bilang yang ada di apa kira kemarin? Hah? Taisir itu saya pikir dia salah mengerti. Itu bentuknya adalah meriwayatkan hadis dhaif ada garis kecil. Kalau maudhu nggak boleh dengan dua syarat. Artinya yang boleh meriwayatkan hadisnya dengan dua syarat. Maudhu tetap tidak. Tidak ada syarat. Ya, tidak ada syarat. Tetap hadis maudhu nggak boleh diriwayatkan. Kalau di akhir surat Watini pada kalimat saya doa saya sapa biasa Ya, sudah bahwa ada apa itu? Batuknya kita nggak bisa dihindar. Maka kalau sholat batuk dengan jahit beda. Kalau jahit itu keinginan. Kalau batuk bukan keinginan. Sehingga kalau jahit itu membatalkan sholat atau batuk. Batuknya. Kalau dalam acara itu hormat sama pembina sama hormat berbeda gimana? Salah banget katanya. Salah banget. Salah rumah. Kalau menunduk, membungkuk sampai batas rukun itu nggak boleh. Membungkuk sampai. Kemarin kalau mau ceramah sama pidato ada di situ ada pembesar dia membungkuk sampai batas apa rukun itu nggak boleh. Karena itu bentuknya ibadah hanya baru pada Allah. Jadi kalau mengangguk silakan, tapi jangan membungkuk. Karena biasanya kan gitu, ada pejabat yang tinggi ini, itu terhormat, dia memberikan sambutan. Barangkali ada Pak Camat ketika sambutan kan dia membungkuk ya. Membungkuk yang mengangguk silakan. Karena rukuk dan itu merupakan ibadat dan ibadat hanya boleh kepada Allah. Jadi kita angkat tangan itu. Kalau bendera sama bendera. Hormat. Di Basma pakai meter kan ya? Pakai. Boleh. Berarti Tapi saya sampai hari ini sekali itu saya pernah saya pernah ikut kepala sekolah. Saya nggak pernah menjadi anak bina baca. Apa namanya? Iya, karena saya nggak mau angkat tangan pada pembina. Kalau sekarang saya ada nggak apa-apa. Kalau yang pakai begini kan nggak perlu angkat tangan, tapi pakai topi. Iya kan? Buruk nih. Kalau pakai ini wajib angkat tangan. Kalau topi baru wajib angkat tangan. Lihat ya ketika di Trio Lagos tuh. Itu yang pakai topi itu yang nggak pakai topi sudah harus. Kamu gimana? Ya. Istilah. Istighfar. Ya kasih dahulu dari itu apa aja beda itu? Ya kan adalah Ingat aja. fa inna li dhimmatan min hubbi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bid-dhimami. Dia adalah melarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia bilang? Aku punya jaminan masuk surga karena namaku Muhammad.
Benar, nama Muhammad itu benar. Ya. Kita tahu. Minggu lagi. Mau lagi? Hah? Ada lagi? Ada Yaman al-Wudubi siwa ka'inda qawlul hadikil amami. Apa jawaban? Yaman al-Wudubi artinya itu disebutkan dia ketika ada mendapatkan musibah berlindung sama Nabi. Dan itu nggak boleh, hanya berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumaka ilmul lawhi wal qalam. Nabi kita Muhammad ilmul lawhi wal qalam. Artinya apa yang dalam Lauhul Mahfuz Nabi tahu. Dan itu yang harus kita perhatikan. Nabi tahu yang ada Lauhul Mahfuz. Yang hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dikatakan. Fa inna min judika dunya wa darrataha, dunia dan madunya apa itu? Akhirat. Wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam. Apakah Nabi ilmunya ilmul lawhi dan qalam? Itu depan saya lupa. Yaman al-Wudubi siwa ka'inda qul hadithul anjir. Aku tidak bisa begini. Ada masalah aku belum hanya dengan kepada kau ya. Mungkin ada. Fa inna li dimmatan min bitasmiyati Muhammadan wa huwa awqal khalqi bidima. Aku mendapatkan jaminan masuk surga karena namaku. Apakah nama itu bisa menjamin orang masuk? Ya khair. Coba itu jangan dibaca. Hati-hati. Ya khair. Anda kan ada baca dan perhatikan akidah itu. Ya. Ada bacaan. Perhatikan. Saya lupa ketika makin dibaca apa enggak. Saya sudah ingatkan kita. Termasuk mengingatkan kita untuk 3 baik itu. Karena sering dibaca. Kayak malam-malam. Tadi YouTube ya. Sering nggak dibaca. Itu kan awalnya. Ayo balik nikmatan. Awal yang asal ya kan. Ya khair Itu sendiri yang baca. Jadi ingatkan kita ini diingatkan. Dan baca juga baca kamu pasti. Oleh karena kalau kita membaca tapi harus perhatikan tentang isi. Tawasul. Itu benar di lawat. Nabi sih ada orang. Kalau Nabi hidup nih, kita dipanggil. Ada itu sama namanya? Ifan. Hah? Ifan. Masih nyala panggilan Nabi dan nggak batal sholatnya. Ada Quran. Karena kata Nabi, Al-Quran mengatakan apa itu? Ustadz Idza da'akum li'aykum ada idza da'akum lima ya'ikum. Iya. Maka kalau namanya mah beda, jangan dikasih kepada mana-mana. Lagi sholat nih panggil, kananin. Kata nggak enggak. Kan itu yang manggil. Berarti yang disampaikan hal tadi ada kitab pada selawatan itu yang dibaca maksudnya. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan siapa? Al-Bani. Di mana? Karena Nabi sudah meninggal, katanya jadi nggak boleh. Baca apa yang tahu kita ya? Iya, tadi. Jangan lupa apa? Iya. Hadis itu kalau mengucapkan Allahumma sholli alaihi itu enggak boleh. Tapi Allahumma sholli ala hadzal nabiyil karim ada yang membolehkan, ada yang tidak.
ada yang tidak. Karena nggak ada pernah ada ucapan kayak begitu. Tapi kalau ala hadis Nabi kan itu ada yang membolehkan dan yang baik membolehkan. Karena ala hadis Nabi itu ada yang mengatakan hal itu nggak boleh. Ada perang dulu orang, contoh kayak begitu. Saya tegur, saya bilang dia apa kau ya? Ada gampang. Ketika Nabi ditanya tentang salat apa Nabi? Allah salam Muhammad itu teks dari Nabi. Jadi jangan selain itu. Oleh karena jangan suka kita gaya-gaya dengan mengucapkan wassalatu wassalamu ala adam nabiyil karim. Itu gaya-gaya Allah saja. Kualitas kita orang takal. Bilang apa kata? Langsung kamu salat Muhammad. Atau sini silakan aja. Sekalipun saya kalau salah saya nggak kasih. Saya salah. Karena itu dua salat pasti saya pakai sini. Betul ya? Dari awal kan diribut ya. Iya. Jangan sampai ya. Sampai dulu ya. Sampai dulu ya. Dari pertama aja tuh diikut ini. Hah? Dari pertama. Enggak. Kamu lagi. Saya kan dari pertama. Oh gitu ya. Tapi anu juga kan main